Halo semuanya, kembali berjumpa bersama kami di Tabu Kisah Misteri. Malam ini, kami akan membawa Anda kembali ke awal tahun 2000-an di sebuah sudut pinggiran Jakarta Selatan yang masih rimbun oleh pepohonan dan kental dengan suasana kekeluargaan yang hangat. Namun, kehangatan itu seketika sirna, berganti dengan cekaman teror yang tak masuk di akal. Ini bukan sekedar cerita tentang hantu, melainkan tentang rahasia yang terbawa hingga ke liang lahat, dan bagaimana sesuatu yang tertinggal bisa mengusik ketenangan satu kampung. Persiapkan diri Anda, matikan lampu, dan mari kita mulai penelusuran malam ini. Malam itu, gerimis tipis membasahi tanah merah di sebuah pemakaman umum. Suasananya begitu sunyi, hanya suara jangkrik yang bersaut-sautan di balik rimbunnya pohon Kamboja. Di salah satu sudut, sebuah makam masih terlihat basah. Taburan bunga mawar di atasnya mulai layu. Pemilik makam itu adalah Pak Beni, seorang pengusaha bakso sukses yang dikenal pekerja keras dan dermawan. Tidak ada yang menyangka, kepergiannya yang tenang justru menjadi awal dari badai yang akan mengguncang kewarasan warga. Sesuatu yang seharusnya sudah selesai di bawah tanah, ternyata masih menolak untuk diam. Pak Beni adalah sosok yang dihormati. Di kampung itu, ia termasuk dalam jajaran orang berada berkat usaha bakso Wonogiri miliknya yang tak pernah sepi pelanggan. Ia memiliki keluarga kecil yang harmonis dengan 5 orang anak. Masalah ekonomi hampir tidak pernah menyentuh keluarga ini. Namun, hidup adalah tentang keseimbangan. Di balik kesuksesannya, ada satu hal yang tidak pernah ia ceritakan kepada siapapun, bahkan kepada istri dan anak-anaknya. Sebuah rahasia kecil yang tertanam di dalam tubuhnya. Sebuah benda yang dianggap sebagai simbol kemakmuran. Namun, menjadi beban berat saat nyawa tak lagi dikandung badan. Teror dimulai tepat pada malam ke-7 setelah pemakaman. Saat itu, sekelompok anak kecil, termasuk Joni, sedang asik bermain petak umpet di sekitar rumah duka. Jam baru menunjukkan pukul 9 malam, namun suasana sudah terasa janggal. Joni yang sedang bersembunyi di balik pot besar dekat pagar rumah Pak Beni, tiba-tiba melihat ke arah cermin bekas lemari yang tersandar di bawah pohon jambu. Matanya membelalak. Di dalam pantulan kaca itu, ia melihat sesosok putih berdiri kaku. Pocong itu awalnya jauh, namun setiap kali Joni berkedip, sosok itu melompat mendekat dengan sangat cepat, hingga tepat berada di depan matanya. Joni ditemukan pingsan dalam kondisi mata melotot. Saat siuman, ia hanya bisa menggigil ketakutan di bawah selimut tebal. Bibirnya membiru. Ia bercerita dengan suara gemetar bahwa ia melihat Pak Beni dalam balutan kain kafan. Kabar ini awalnya hanya dianggap sebagai trauma anak kecil. Sampai akhirnya Mbak Sri, seorang tukang sayur, mengalami hal serupa. Saat dini hari buta, ketika ia hendak berangkat belanja, terdengar suara lompatan berat di belakangnya. Brak, brak. Ketika menoleh, ia berhadapan langsung dengan sosok Pak Beni yang bermuka pucat. Namun, yang paling mengerikan adalah aliran darah yang keluar dari mulutnya, membasahi kumis tebalnya. Suasana kampung berubah total. Jam 8 malam, jalanan sudah sepi bak kota mati.
Warga dilingkupi ketakutan yang nyata. Teror tidak berhenti di situ. Seorang warga yang pulang kerja menggunakan motor pun tak luput dari gangguan. Ia merasa motornya mendadak sangat berat, seperti membonceng beban ratusan kilogram. Saat melirik spion, ia melihat sesosok putih dengan wajah sedih duduk menyamping di jok belakangnya. Sosok itu tidak mengancam, namun pancaran matanya seolah ingin menyampaikan sesuatu yang mendalam. Mulut yang berdarah dan wajah Pak Beni yang sangat dikenali warga itu membuat siapapun tak berani menatap Lamat. Puncak keganjilan terjadi saat malam ke-40. Sekelompok remaja mencoba memberanikan diri berkumpul untuk membakar singkong di kebun. Saat mereka mencabut singkong dari tanah, sebuah keajaiban yang mengerikan terjadi. Mereka menemukan satu umbi singkong yang ukurannya luar biasa besar, hampir sebesar paha anak kecil. Namun, saat dibersihkan, kulit singkong itu tidak seperti umbi biasanya. Teksturnya kenyal, dan yang paling membuat mereka menjerit adalah adanya bekas jahitan rapi yang melingkari umbi tersebut. Persis seperti bekas jahitan pada mayat yang telah dibedah atau dirawat secara medis. Di saat yang sama, sosok orang suci berpakaian putih muncul di kejauhan, mengawasi mereka dengan tatapan kosong. Kejadian itu membuat warga tak bisa lagi tinggal diam. Teror ini sudah melampaui batas kewajaran. Seorang warga bernama Bang Udin yang memang memiliki niat kuat untuk berkomunikasi, akhirnya didatangi Pak Beni melalui mimpi. Dalam mimpi yang terasa begitu nyata itu, Pak Beni memohon dengan suara parau, "Tolong Bang Udin, ada yang tertinggal di tubuh saya. Tolong ambilkan agar saya bisa tenang." Bang Udin segera melaporkan hal ini kepada Pak RT dan tokoh masyarakat lainnya. Mereka berdiskusi panjang lebar, hingga akhirnya diputuskanlah langkah ekstrim yang belum pernah terjadi sebelumnya. Membongkar makam Pak Beni dengan melibatkan polisi dan tim forensik. Hari pembongkaran makam tiba. Udara terasa berat saat peti jenazah diangkat kembali ke permukaan. Dengan izin keluarga, tim forensik mulai memeriksa jenazah yang mulai membusuk itu. Mereka mencari apapun yang mungkin tertinggal. Rambut sambungan, susu, atau benda asing lainnya. Disitulah mereka menemukan jawabannya. Di dalam rahang belakang jenazah Pak Beni, tertanam sebuah gigi emas murni. Bagi warga, ini adalah simbol keserakahan atau pegangan yang belum sempat dilepas. Gigi emas itu dicabut dengan hati-hati oleh tim medis, disaksikan oleh perwakilan warga yang hanya bisa mengucap doa dan istighfar. Setelah gigi emas itu diambil dan jenazah dimakamkan kembali dengan layak, teror pocong keliling yang menghantui kampung itu tiba-tiba berhenti total. Keheningan malam kembali menjadi normal, bukan lagi keheningan yang mencekam. Namun, keluarga Pak Beni harus menanggung dampak sosial yang berat. Isu tentang susuk dan penglaris menyebar luas, menyebabkan usaha bakso yang mereka rintis selama puluhan tahun akhirnya harus gulung tikar karena ditinggalkan pelanggan. Harta yang dikumpulkan dengan susah payah akhirnya sirna begitu saja, menyisakan pelajaran berharga bagi mereka yang masih hidup tentang apa yang seharusnya dibawa mati.
Kisah ini mengingatkan kita untuk selalu terbuka kepada orang-orang terdekat, terutama mengenai hal-hal yang bersifat prinsipil sebelum ajal menjemput. Kejujuran dan kesederhanaan jauh lebih berharga daripada kemegahan yang kita simpan sendiri. Karena pada akhirnya, kita hanya akan membawa amal ibadah ke hadapan Sang Pencipta. Itulah kisah misteri makam yang dibongkar gara-gara teror pocong. Semoga ada hikmah yang bisa kita petik. Saya undur diri dari Tabu Kisah Misteri. Tetaplah waspada, karena terkadang masa lalu tidak pernah benar-benar terkubur. Selamat malam.